Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Salsabila Putri, perwakilan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya, Niwayan Eka, akan menjelaskan materi tentang penggabungan usaha. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Niwayan Eka. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggabungan usaha. Yang pertama itu ada konsep penggabungan usaha. Menurut PSAK nomor 22 tahun 2007, penggabungan usaha terjadi ketika kepemilikan bersatu dan terdapat pengendalian dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan. Yang kedua itu ada metode akuntansi penggabungan usaha. Dalam akuntansi terdapat dua metode penggabungan usaha loh. Yang pertama itu ada metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest. Metode ini berasumsi bahwa seluruh perusahaan yang bergabung menjadi satu kesatuan, aktiva dan kewajiban dicatat berdasarkan nilai buku dan tidak terbentuk entitas akuntansi baru. Ciri utama metode ini adalah tidak adanya pengakuan goodwill, serta laporan keuangan disajikan secara gabungan. Metode kedua itu ada metode pembelian atau purchase method, yang saat ini dikenal sebagai acquisition method. Berdasarkan IFRS 3, metode ini berasumsi bahwa satu entitas membeli aset bersih entitas lain dengan nilai wajar. Jika harga perolehan lebih besar dari nilai aset neto, maka selisih tersebut disebut goodwill. Langkah-langkah dalam metode ini meliputi identifikasi pihak pengakuisisi, penentuan tanggal akuisisi, pengakuan dan pengukuran aset serta kewajiban, hingga pengakuan goodwill atau keuntungan dari pembelian lebih murah. Nomor 3 itu ada goodwill dalam penggabungan usaha. Goodwill merupakan selisih lebih antara harga perolehan dengan nilai wajar aset neto yang diperoleh. Goodwill dicatat sebagai aset tidak berwujud. Dalam PSAK lama, goodwill diamortisasi, sedangkan dalam PSAK baru, goodwill tidak diamortisasi, tetapi diuji penurunan nilainya secara berkala. Selanjutnya ada laporan keuangan konsolidasi. Menurut IAS 27, laporan keuangan konsolidasi disusun oleh perusahaan induk atau menyajikan grup usaha sebagai satu entitas ekonomi. Induk adalah entitas yang mengendalikan satu atau lebih anak perusahaan. Pada prinsipnya, induk wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti anak perusahaan dimiliki 100% dan tidak material, serta instrumen ekuitas tidak diperdagangkan di pasar umum. Konsolidasi mencakup seluruh anak perusahaan yang berada di bawah pengendalian induk. Yang terakhir itu ada jenis-jenis penggabungan usaha. Terdapat 3 jenis penggabungan usaha. Yang pertama ada merger, yaitu ketika satu perusahaan melebur ke perusahaan lain sehingga hanya satu entitas yang bertahan. Yang kedua ada konsolidasi, yaitu ketika perusahaan lama dibubarkan dan terbentuk perusahaan yang baru. Ketiga ada akuisisi, yaitu mengambil alihan saham atau aset perusahaan lain tanpa membubarkan perusahaan yang diambil alih. Segitu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan kontribusi relatif. Kontribusi relatif dilihat dari kekayaan bersih, laba, proyeksi keuntungan, dan goodwill. Kontribusi tiap pihak dihitung agar adil dalam pembagian kepemilikan dan labanya. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada 3 perusahaan, yaitu PTD, PTE, dan PTF. Untuk keterangannya, yang pertama itu ada setoran aktiva neto dan presentasi setoran aktiva neto. Untuk PTD, setoran aktiva netonya itu 200 juta dan presentasinya itu 30%. Dan yang kedua itu ada setoran laba dan presentasi setoran laba. Untuk PTD, setoran labanya itu 30 juta dan presentasi setoran labanya itu 30%. Untuk yang kedua itu ada PTE. Setoran aktiva netonya itu 300 juta dan presentasi setoran aktiva netonya itu 30%, dan setoran labanya itu 30 juta dan presentasi setoran labanya itu 30%. Nah, yang terakhir itu ada PTF. Untuk setoran aktiva netonya itu 500 juta dan presentasi setoran aktiva netonya itu 40%, dan yang setoran labanya itu 40 juta dan presentasi setoran labanya itu 40%. Untuk keseluruhan
total setoran aktiva neto dari ketiga perusahaannya itu yaitu 1 miliar rupiah dan persentase setoran aktiva netonya jadi 100%. Terus untuk setoran laba keseluruhannya itu 100 juta dan persentase setoran laba keseluruhan itu jadi 100%. Maka masalah yang muncul atas ilustrasi di atas dapat diidentifikasikan sebagai berikut. A. Jika menggunakan dasar aktiva, maka jika terrealisasi PTD akan mengalami kerugian, sedangkan PTF akan mencatat laba. B. Jika menggunakan dasar laba, maka jika terjadi likuidasi akan mengakibatkan PTD mencatat laba, namun PTF akan mengalami kerugian. Maka dapat ditawarkan solusi berupa menggunakan dasar aktiva neto, namun ditambahkan dengan goodwill. Misalnya, A. Laba wajar rata-rata ditentukan senilai 6% dari aktiva. B. Goodwill berdasarkan kapitalisasi senilai 20%. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita sudah punya data aktiva neto. Untuk PTD itu 200 juta, PT itu 300 juta, dan PTF itu 500 juta. Jadi total aktiva neto itu 1 miliar rupiah. Kalau dihitung dari presentasinya, 200 juta dibagi sama 1 miliar menjadi 20% untuk PTD. Dan untuk PTE itu 300 juta dibagi dengan 1 miliar menjadi 30%, dan PTF 500 juta dibagi 1 miliar menjadi 50%. Kalau cuma pakai dasar ini, PTF akan dominan. Dari laba yang disetor, PTD itu 30 juta, PTE itu 30 juta, dan PTF 40 juta. Jadi total labanya itu 100 juta rupiah. Masalahnya, kalau pakai aktiva, PTD bisa rugi. Kalau pakai laba, saat likuidasi hasilnya tidak adil. Maka dari itu, kita akan menggunakan solusi aktiva dan goodwill. Nah, selanjutnya untuk cara menghitung goodwill itu yaitu adalah laba rata-rata. Laba rata-rata itu diambil dari laba masing-masing perusahaan. PTD itu 30 juta, PTE itu 30 juta, dan PTF 40 juta. Laba wajar diasumsikan 6% dari aktiva neto. Cara menghitungnya adalah PTD 6% dikali 200 juta sama dengan 12 juta, dan PTE 6% dikali 300 juta sama dengan 18 juta, dan yang terakhir PTF itu 6% dikali 500 juta sama dengan 30 juta. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kelebihan laba. Cara menghitung kelebihan laba itu gimana sih? Cara menghitungnya adalah kelebihan laba sama dengan laba rata-rata dikurang laba wajar. Hasilnya PTD 30 juta dikurang 12 juta sama dengan 18 juta, PTE 30 juta dikurang 18 juta sama dengan 12 juta, dan yang terakhir PTF 40 juta dikurang 30 juta sama dengan 10 juta. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung kapitalisasi. Untuk cara menghitung kapitalisasi itu sendiri adalah kelebihan laba dibagi sama 20%. 20% itu dapat dari yang telah diasumsikan. Jadi, untuk PTD 18 juta dibagi sama 20% sama dengan 90 juta. Untuk PTE 12 juta dibagi sama 20% sama dengan 60 juta, dan untuk PTF 10 juta dibagi 20% sama dengan 50 juta. Nah, selanjutnya goodwill ditambahkan ke aktiva neto. Untuk PTD 200 juta ditambah sama 90 juta sama dengan 200 juta. Untuk PTE 300 juta ditambah 60 juta sama dengan 360 juta, dan yang terakhir PTF 500 juta tambah 50 juta sama dengan 550 juta. Jadi total keseluruhannya itu 1 miliar 200 juta. Nah, selanjutnya kita akan menghitung rasio kepemilikan. Untuk PTD itu 290 juta dibagi sama 1 miliar 200 juta menjadi 24%. Dan untuk PTE 360 juta dibagi 1 miliar 200 juta sama dengan 30%, dan PTF itu 550 juta dibagi 1 miliar 200 juta sama dengan 46%. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh penggabungan usaha dengan goodwill yang kedua. Untuk ilustrasinya itu, kekayaan bersih PT Jaya sebesar Rp50.000, PT Maju sebesar Rp30.000, dan PT Sentosan sebesar Rp20.000. Jadi total semuanya yaitu Rp100.000. Kalau di dasar pembagian hanya dari aset,
maka PT Jaya sebesar 50%, PT Maju 30%, dan PT Sentosan 20%. Nah, di sini ada ilustrasi yang kedua, yaitu laba bersih 3 tahun terakhir untuk PT Jaya 2021 itu Rp10.000, 2022 itu Rp12.000, dan 2023 itu Rp14.000. Jadi totalnya itu Rp12.000. Kenapa bisa Rp12.000? Jadi yang 2021, 2022, dan 2023 dijumlah semuanya dan nanti dibagi 3. Dan PT Maju juga seperti itu, PT Sentosan juga seperti itu caranya. Jadi ini adalah perhitungan laba rata-ratanya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung laba normalnya. Diasumsikan tingkat laba normal itu 10% dari kekayaan bersih. Untuk PT Jaya itu kekayaan bersihnya itu Rp50.000. Jadi Rp50.000 dikali sama 10%, jadi Rp5.000. Untuk PT Maju Rp30.000 dikali 10% jadi Rp3.000, dan PT Sentosan Rp20.000 dikali sama 10% jadi Rp2.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kelebihan labanya. Cara menghitungnya itu laba rata-rata dikurangi sama laba normal. Untuk PT Jaya, laba rata-ratanya itu Rp12.000. Terus laba normalnya itu Rp5.000. Jadi Rp12.000 dikurang Rp5.000 sama dengan Rp7.000. Untuk PT Maju dan PT Sentosan seperti itu juga caranya. Nah, nanti akan diakumulasi kelebihan laba per 3 perusahaan itu menjadi untuk PT Jaya itu Rp7.000, PT Maju itu Rp3.000, dan PT Sentosan itu Rp2.000. Jadi totalnya menjadi Rp12.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung goodwill. Cara menghitung goodwill itu kelebihan laba dikali faktor kapitalisasi. Dimisalkan faktor kapitalisasinya itu 5 tahun. Nah, yang pertama kita akan menghitung PT Jaya. Kelebihan laba PT Jaya itu Rp7.000. Jadi Rp7.000 dikali 5 tahun sama dengan Rp35.000. Untuk PT Maju, Rp3.000 dikali 5 tahun sama dengan Rp15.000. PT Sentosan Rp2.000 dikali 5 tahun menjadi Rp10.000. Jadi total keseluruhannya kelebihan laba itu Rp12.000 dikali sama 5 tahun menjadi Rp60.000. Jadi total goodwill-nya itu Rp60.000. Nah, di sini kita akan menghitung total kontribusinya. Untuk cara menghitung total kontribusi yaitu kekayaan ditambah dengan goodwill. Yang pertama itu PT Jaya, kekayaan bersihnya itu Rp50.000 dan goodwill-nya itu Rp35.000. Jadi total kontribusinya itu Rp85.000. Untuk PT Maju Rp30.000 ditambah Rp15.000 sama dengan Rp45.000. Untuk PT Sentosan Rp20.000 ditambah Rp10.000 sama dengan Rp30.000. Jadi total keseluruhannya yaitu Rp160.000. Selanjutnya yaitu rasio kepemilikan akhir. Untuk PT Jaya itu Rp85.000 dibagi sama Rp160.000 sama dengan 53,1%. Untuk PT Maju Rp45.000 dibagi Rp160.000 sama dengan 28,1%. Dan yang terakhir PT Sentosa itu Rp30.000 dibagi Rp160.000 sama dengan 18,8%. Jadi, dengan penghitungan goodwill, pembagian modal tidak hanya melihat besarnya aset, tapi juga kemampuan menghasilkan laba. Perusahaan yang lebih menguntungkan secara wajar mendapatkan porsi kepemilikan yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Penggabungan usaha adalah strategi penting bagi perusahaan untuk tumbuh dan bersaing, sekaligus membawa dampak besar terhadap laporan keuangan. Dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat, penggabungan ini bisa menciptakan nilai tambah dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Mungkin segitu saja materi dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih.